Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Mazmur, dan kita telah sampai pada pembelajaran Mazmur kita di Mazmur 129, Mazmur 130, dan 131. Saya berdoa agar program dan episode kita hari ini akan menjadi berkat nyata bagi Anda dan keluarga Anda. Maka saya mendorong Anda untuk mengumpulkan keluarga Anda untuk mengikuti pembelajaran ini bersama. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai kitab Mazmur atau apapun tentang Alkitab, kirimkan kepada kami. Kami akan memberikan yang terbaik untuk menolong Anda. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur 129 dimulai dengan, mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Penderitaan dan Israel. Mohon berikan kami ide tentang orang-orang dalam penderitaannya dari awal hingga akhir, dan bagaimana campur tangan Tuhan dan menyelamatkan kita. Seperti dikatakan Alkitab, mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Maka, dari awal cerita mereka mengalami penderitaan. Tuhan memilih bangsa itu, dan iblis membenci apapun yang Tuhan pilih dengan rahmat dan pemilihan khusus. Kita membaca contohnya di Mesir, bagaimana mereka dalam penderitaan dan perapian. Ekspresi ini dalam Yesaya 48 dalam siksaan dan perapian. Bagaimanapun Tuhan mengunjungi mereka dengan cara yang luar biasa. Jadi dengan adanya penderitaan dari Firaun kepada mereka bertumbuh dalam skala jumlah. Dalam jangka waktu cepat mereka menjadi bangsa dengan jumlah 2 juta seperti yang kita pelajari di Alkitab. Mereka sampai pada negeri itu namun tidak ada damai karena mereka dikelilingi oleh musuh dalam jumlah yang banyak. Dan Tuhan mengizinkan itu untuk mengajarkan mereka kesalehan. Jika engkau tidak takut padaku, maka musuhmu akan membawa kesusahan bagimu. Jika engkau menghormatiku, aku akan membuatmu menjadi kepala dan bukan ekor. Sayangnya mereka kegagalan, dan Tuhan sudah menunjukkan kesabarannya kepada mereka. Sampai pengasingan Assyria yang terjadi pada sekitar tahun 700 sebelum Masehi sampai saat ini. Lalu pengasingan Babilonia sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Dan mereka kembali setelah 70 tahun. Tapi setelahnya Titus dari Roma datang dan mengasingkan mereka selama 2000 tahun, dan sampai sekarang banyak dari mereka terpencar di seluruh dunia. Tapi tetap pencobaan besar menunggu mereka. Ini dinamakan menurut Yeremia 30 ayat 7 kesulitan dari Yakub. Maka masa pencobaan itu berhubungan dengan mereka, tapi seperti yang dikatakan, mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku, tapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Mengapa musuh tidak dapat mengalahkan mereka atau bangsa mereka pada akhirnya? Ini pertanyaan bagus, karena walaupun mereka tidak beriman, apakah Tuhan juga tidak beriman kepada mereka? Rasul Paulus bertanya hal yang sama di Roma pasal yang ketiga. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kemudian ia menjawab, sama sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Maka itu terjadi penderitaan, masalah, pengasingan, siksaan. Tapi karena Tuhan adalah setia pada janjinya, bangsa ini akan kembali ke tanah mereka yang dipilih oleh Tuhan. Penderitaan pada bangsa ini berhubungan dengan jejak pembajakan. Pembajakan itu dikatakan pada ayat 3, di atas punggungku pembajak-pembajak membuat panjang alur bajak mereka.
Namun, hal lain apa yang kita lihat dalam ayat ini tentang penderitaan dan rasa sakit? Rasa sakit ada di atas bangsa ini karena kejahatan. Itu juga yang ditanggung oleh Kristus. Tapi bukan karena kejahatannya, namun karena kejahatan kita. Ayat ini bisa kita aplikasikan kepada Kristus karena kekejian cambuk yang dilakukan oleh tentara Roma kepadanya. Tapi bukan karena kesalahannya, namun ia mengambil tempat kita. Ditanggungnya hukuman yang memberikan kita kedamaian dan dengan lukanya kita disembuhkan. Maka kita melihat penderitaan yang terjadi kepada Israel. Secara keadilan mereka layak mendapatkannya. Begitu juga dengan Kristus. Secara keadilan ia menjadi pengganti kita. Dan bahkan bangsa ini tidak akan bisa dipulihkan di masa depan kecuali digantikan dengan penderitaan dari Kristus. Penderitaan Kristus. Dipulihkan di masa depan dan kekangan orang jahat akan hancur dan penindasan orang jahat juga akan hancur. Kristus harus mati dan menjalani Itu penderitaan ini. Benar, tidak ada berkat bagi dunia atau manusia selain melalui jalan kayu salib dan penebusan dosa dari Kristus. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Di kedalaman ia mendengarmu, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dan dalam penghakiman engkau membenarkan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan. Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Dalam kegelapan dan putus asa dia menyinari langkahmu. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya, jiwaku menanti-nantikan-Mu Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, daripada pasar budak yang membebaskan kau. Oh Israel, berharaplah pada Tuhan, karena sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia membebaskan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kami telah kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita di Mazmur 129 dan kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin. Mazmur 129 berkata mereka seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut. Apa yang dimaksud dengan rumput di atas soto? Apa artinya? Siapa yang dibicarakan oleh pemazmur ini, Saudara Yosef? Siapa yang seperti rumput di puncak rumah yang layu dan apakah artinya? Ia berbicara tentang mereka yang membenci Sion menjadi seperti rumput di puncak rumah yang artinya rumput dengan akar pendek berakar dangkal. Itu tidak jatuh sebelum panas ketika matahari terbit dengan panas. Karena tidak berakar di atas tanah, maka itu akan layu sebelum bertumbuh. Sekalipun kita menemukan kejahatan seperti pohon yang kuat, subur, berkembang, tapi semua itu jangka pendek dan tidak akan bertahan. Ketika matahari, yaitu Tuhan, datang dengan pencobaan dan penderitaan, mereka tidak akan bertahan karena akar mereka tidaklah dalam. Maka orang jahat adalah seperti rumput pendek di bumi yang tidak Tepat memiliki sekali. akar. Tidak memiliki akar. Tidak memiliki Benar. akar. Saudara Yosef, ada juga kiasan yang berkata yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami berkati kamu dalam nama Tuhan. Benar, Mereka atau orang jahat tidak memiliki bagian dalam berkat-berkat Tuhan. benar. Mohon beritahu tentang perihal dirampas dari berkat. Mengapa Tuhan memiliki berkat secara umum, sementara seorang lain tidak mendapat bagian? Ada ayat pada Mazmur 9 yang berkata, ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ketika saya minta berkat, tentunya Tuhan bersedia memberikannya berdasarkan pertobatan dan iman. Jika saya tidak memiliki pertobatan dari dosa dan iman kepada Tuhan, walaupun saya minta berkat, berkat itu akan dirampas dari saya selamanya. Dan saya percaya itu kenabian ini akan berlaku untuk mereka yang berdiri sebelah kiri pada penghakiman orang hidup. Pada siapa yang akan membenci orang-orang ini. Dalam Matius 25. Benar, dalam Matius 25. Dan ia akan berkata juga pada mereka yang di sebelah kirinya, nyalah dari hadapanku. Sementara mereka yang di sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Maka ada orang-orang yang akan diberkati karena mereka mencintai Tuhan dan umat-Nya. Dan mereka yang dikutuk karena mereka tidak memuaskan Tuhan dan umat-Nya. Baik, mari menuju ke Mazmur 130, nyanyian ziarah.
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mohon berikan ide tentang Mazmur ini dan bagian-bagiannya. Mazmur ini bisa disebut tangisan dari jurang dengan 8 ayat di dalamnya. Ini dibagi menjadi 4 bagian, tiap 2 ayat ada bagiannya, dan kita melihat bahwa kata "Oh Tuhan" diulang di Mazmur sebanyak 7 kali. Bagian pertama, ayat 1 dan 2, kita menyebutnya tangisan dari jurang. Ayat 3 dan 4, pengampunan dosa. Ayat 5 dan 6, menunggu Tuhan. Ayat 7, 8, menebus belas kasihan. Dan maka itu, kita memiliki 4 ide utama. Kita bisa mengatakan bahwa Tuhan mendengar Anda dari dalam jurang. Dalam pengadilan Tuhan, Ia akan membenarkan Anda. Tuhan akan menyinari jalan pada saat gelap dan keputusasaan, dan Tuhan akan membebaskan Anda dari perbudakan. Ini sangat membangun. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Saudara Yosef, banyak orang mendengar sesama ketika suara mereka terdengar jelas. Tapi apa yang terjadi ketika ada tangisan dari jurang? Jika dalam jurang keputusasaan atau jurang penyiksaan atau jurang penderitaan, bagaimana Anda menyemangati kita melalui kata-kata ini, dan bagaimana Anda menyemangati pemirsa terkasih yang sedang dalam jurang penderitaan, dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun, apa yang akan Anda katakan? Anda berada dalam jurang sehingga tidak ada yang bisa mendengar. Tapi semakin dalam Anda, Tuhan akan mendengar. Tuhan bisa mendengar siapapun yang berada di jurang, merasa putus asa, benar-benar hilang. Ia yang merasa bahwa tidak ada harapan, maka ini akan lebih dekat dengan hati Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Maka saya berkata bahwa orang tidak mendengar kecuali mereka yang dekat dari suara, atau jika suara itu keras. Tapi Tuhan sebaliknya, Ia mendengar suara yang jauh dan mereka yang hilang, dan mereka yang merasa putus asa dan juga kehilangan. Mereka yang lebih dekat dengan hati Tuhan lebih dari yang lain. Maka Ia mendorong kita, walaupun jarak dan kedalaman kita seperti Yunus ketika ia berada dalam jurang, Benar. Tuhan Benar. tetap mendengarnya. Ya. Anda merujuk kepada ayat 3, 4 bahwa mereka menyinggung penghakiman. Dalam penghakiman Tuhan, Ia membenarkan. Mengapa Ia mau membenarkan? Ini ayat yang luar biasa. Ayat 4 berkata, tapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ini aneh. Jadi jika seseorang memiliki pengampunan, ia bisa berbuat dosa berkali-kali. Tidak. Ketika seseorang berkenan di hadapan Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan telah mengampuni, ia juga mengetahui seberapa besar harga yang Tuhan bayar untuk mengampuni. Bukan sekedar tidak masalah. Atau baik, aku telah mengampuni. Tidak semudah itu. Ini bukan situasi yang Tuhan berikan. Beberapa orang sayangnya salah mengerti situasi ini. Harus didasarkan oleh keadilan dan kebenaran, maka Tuhan bisa mengampuni. Maka tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan bukan darah hewan yang bisa memberikan pengampunan. Karena itu mustahil untuk darah banteng atau domba untuk menghapus dosa, tapi darah Kristus. Ketika saya mempelajari bahwa Kristus mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa saya, menurut saya bukanlah hal yang mudah. Untuk mengulang dosa selama pengampunan sudah terjamin, tapi sebaliknya, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Siapapun yang menikmati pengampunan memiliki rasa takut akan Tuhan dalam hatinya. Benar, Siapapun yang tidak takut akan Tuhan belum mengenal Kristus dan dosanya belum diampuni. tepat. Maka kita lanjutkan ke ayat 5 dan 6, menunggu Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara Yosef, mohon beritahu kami tentang berkat menunggu Tuhan. Siapapun yang menunggu Tuhan adalah seperti mereka yang mengharapkan pagi. Dan saya percaya bahwa kita semua, dalam satu situasi atau lainnya, selagi kita menjadi kesulitan di malam hari, kita mengharapkan pagi hari. Dan di sini Mazmur menggambarkannya
Dengan berkata jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ia berada dalam kegelapan dan kegelapan berbicara tentang putus asa, ketakutan, kehilangan percaya diri, dan kehilangan harapan. Tapi jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bahkan salah satu berkat terbesar untuk orang percaya adalah untuk belajar menunggu Tuhan. Mazmur pasal 5 berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku dan aku Dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 27 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Dan Mazmur 40 berkata, aku sangat menantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku, minta tolong. Siapapun yang sedang melewati kesulitan saat ini, ia menunggu datangnya pagi, mungkin pagi adalah jalan keluar. Ya, Tapi apa arti pagi hari saat kita sedang menunggu Tuhan? ada ayat yang indah di Kisah Para Rasul 27, ketika Paulus berada dalam perjalanan sulit. Ia berkata, mereka membuang 4 sawah di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Menurut saya, kita bisa aplikasikan ini secara spiritual, etis, alegoris dengan cara yang lebih indah. Kita sedang dalam perjalanan sulit. Ombak-ombak sangat kuat dan terkadang kita hampir tertelan oleh rasa putus asa karena situasi yang sangat sulit. Namun kita menunggu terbitnya matahari. Dan maksud saya adalah kedatangan Kristus yang digambarkan Alkitab dengan sinar bintang Benar. pagi hari. Para penjaga menunggu datangnya bintang pagi yang menunjukkan hampir selesai bertahan. Hanya beberapa saat lagi dan matahari kebenaran akan terbit dan kesembuhan ada pada sayapnya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di kitab Mazmur. Kita masih membahas Mazmur 130 dan sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin di studio. Mazmur 130, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, dan Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Kita tahu bahwa banyak orang berdoa, tapi apakah doa terbaik untuk memuaskan hati Tuhan? Banyak orang berdoa, Saudara Yosef. Namun apakah doa yang bisa kita sebut sebagai doa sesungguhnya? Ada yang berdoa terus-menerus, namun pikiran mereka kosong, hanya berkata-kata, lalu mereka berkata mereka telah berdoa. Sebenarnya doa itu tidak berarti untuk Tuhan, maka pemazmur berkata, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Seseorang pernah berkata bahwa doa tidak diukur dari panjangnya, tapi dari kedalaman, yang artinya seberapa kuat seseorang bergantung kepada Tuhan, bergantung padanya. Seperti yang dikatakan Yakub, aku tidak akan pergi kalau engkau tidak memberkatiku. Seperti yang dikatakan kitab nyanyian, aku berpegang padanya dan tak akan melepaskannya. Seperti nubuat dari Hosea 14 yang berkata, karena engkau menyayangi anak yatim. Ketika saya merasa tekanan seperti Bergantung pada Kristus Tuhan. bergantung pada Tuhan, seperti Kristus katakan melalui perumpamaan dari hakim tidak adil, atau perumpamaan tentang teman tengah malam. Permintaan yang penting dan Tuhan ingin kita memohon dengan kepentingan itu. Saya percaya pemazmur memiliki kepentingan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan Ia mengenal membentenginya namaku. sebab ia mengenal namaku. Saudara Yosef, Anda berkata bahwa bagian keempat pada Mazmur ini berbicara tentang penebusan dan kasih di ayat 7. Ya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Karena Tuhan memiliki banyak kasih dan banyak penebusan. Mengapa ia tidak membagikan kasih dan penebusannya seturut kehendaknya? Apakah dasar dia membagikan kasihnya? Sebenarnya Tuhan menginginkan semua orang untuk diselamatkan. Itu merupakan kesukaan hati Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, namun ada tambahan kondisi. Karena Tuhan itu kudus, kasihnya juga kudus. Dan keselamatan dan penebusannya juga kudus. Kondisinya adalah pertobatan dan iman. Jika saya tidak bisa bertobat, saya harus mengampini Tuhan dan berkata, saya tidak bisa bertobat. Dari hati yang jujur dan saya akan berpegang pada Tuhan, lalu Tuhan memberikan kasihnya, ya. Ia memberikan kasihnya, ya, Tuhan yang kaya akan kasih. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan dari sisa miliknya sendiri? Melainkan berkenan kepada kasih setia. Ya, Tuhan memiliki kasih, tapi Anda harus meminta jika Anda minta kasih.
Dan tentunya itu tidak masuk akal untuk minta kasih dan terus hidup dalam dosa. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi kita mengerti bahwa yang menahan bukan Tuhan, karena Ia ingin semua orang diselamatkan. Saya yang menahan karena saya menyukai dosa dan tidak mau bertobat. Namun dari sisi Tuhan, ia mempersiapkan jalan untuk kasih dan penebusan. Dan itu adalah pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus. Mungkin seseorang ingin berpaling pada Tuhan karena ia membutuhkan Tuhan dan pengampunannya dan ia meminta pada Tuhan, tapi bukan atas dasar pengorbanan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dia. Ia membutuhkan pengampunan dan memintanya atas dasar lain yang bukan pengorbanan Kristus. Apa dasar lainnya? Dasar dari ilusi. Yang dimana tidak benar. Seperti saya memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Jadi ketika Anda memberi kepada orang lain, akankah Tuhan mengampuni dosa Anda? Ketika Anda melakukan kejahatan atau mengatakan pada hakim bahwa Anda akan memberikan sesuatu untuk menebusnya, apa yang Anda berikan? Katakanlah pembunuh. Atau apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa pindah ke negara lain dan kembali seperti orang tidak bersalah, seperti Anda baru lahir? Apakah ini logika? Pemirsa terkasih, harus ada dasar dari kebenaran dan keadilan. Maka kematian Kristus adalah dasar agar Allah bisa menjadi benar dan membenarkan siapapun yang memiliki iman dalam Yesus Kristus. Karena tanpa penumpahan darah, tidak ada tidak pengampunan ada dosa. pengampunan dosa. Mazmur pasal 131. Mohon berikan komentar untuk subjek ini. Berbicara tentang apa? Saya percaya ini berbicara tentang kebanggaan dan rasa cukup. Dua hal itu yang penting yang banyak orang gagal. Kebanggaan. Seseorang penuh dengan kebanggaan, tapi ayat pertama berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Lalu apa? Rasa cukup. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti yang disapi jiwaku dalam diriku. Yang artinya adalah saya memiliki permohonan dan memiliki kebutuhan dan keinginan. Tapi aku telah belajar dari segala situasi untuk merasa cukup. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ia tidak ingin susu dari ibunya, tapi meminta ibunya karena ia ingin ibunya untuk dirinya sendiri. Maka ia berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Saya tidak mengingini apapun, saya sudah merasa cukup seperti yang dikatakan oleh Paulus, tapi aku telah belajar dalam segala hal situasi untuk merasa cukup. Saudara Yosef, seperti Anda katakan tentang penyapihan dan saya sadar bahwa penyapihan itu sulit. Menyapi bayi adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Ya. Maka beritahu kami tentang bagaimana Tuhan menolong kita untuk mencapai penyapihan rohani. Bagaimana kita menyapi dari hal lain dan bisa merasa cukup dengan Tuhan? Seseorang berkata sesuatu yang indah, ia berkata bahwa Abraham tidak membuat perjamuan besar saat kelahiran Ishak, tapi membuat perjamuan pada hari penyapihannya. Ia menyambutnya saat ia lahir dan tentunya ia bersukacita untuk rumahnya. Tapi sukacita itu lebih terasa ketika hari penyapihannya. Dan saya percaya ide yang sama berlaku untuk kita. Tuhan mengawasi kita ketika kita lahir kembali. Tapi ia juga ingin melihat penyapihan kita. Tentu Tuhan melewati proses ini bersama kita layaknya seorang ibu. Bukanlah hal yang mudah, tidak mudah untuk menyapih bayinya. Namun ia harus melakukannya. Yang Tuhan lakukan untuk kita dan menjadikan kita merasakan dengan yang buat kita tidak lagi merasakan keinginan untuk hal lain karena kita telah dipuaskan merasa cukup karena Dia. Dan saya percaya ini hal tertinggi sehingga saya tidak menginginkan apapun lagi dan tidak ada hal lain yang saya ingini selain Tuhan. Ini adalah level yang Tuhan ingin lihat di dalam anak-anaknya. Bangsa itu keluar dari Mesir seakan mereka lahir dan berjalan ke hutan belantara, tetapi tidak disapih dari Mesir. Mereka terus berpikir tentang Mesir dan makanannya dan itu menyebabkan masalah yang besar. Benar. Tapi Tuhan ingin kita meraih rasa kecukupan itu di dalam Dia. Benar. Dan disapih dari hal lain. Ia juga mengulangi perkataan ini di ayat 3, berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika jiwa telah disapih dan Tuhan adalah satu-satunya harapan. Apakah hasilnya Saudara Yosef? Sebenarnya situasi inilah yang Tuhan ingini di mana saya tidak menginginkan berkat-Nya lebih dari menginginkan Dia. Berkat dari Tuhan adalah baik, tapi Tuhan sendiri adalah berkat terbaik. Maka ia berkata, berharap kepada Tuhan hai Israel. Atau seperti yang dikatakan dalam Yesaya 55, carilah Tuhan. Hal yang terbaik untuk mencari Tuhan, namun yang lebih baik adalah mencari Tuhan. Untuk menunggu Tuhan dan berharap pada Tuhan. Saya percaya inilah tingkatan tertinggi yang Tuhan inginkan dari anak-anaknya. Terima kasih Saudara Yosef. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Apa yang Anda pelajari dari episode ini?
Beberapa kali kita melewati waktu-waktu sulit dan kita berdoa untuk keluar dari waktu itu dan membutuhkan waktu lama. Namun Mazmur mengajarkan kita untuk menunggu Tuhan dengan kepercayaan dan iman bahwa Tuhan akan melihat kita melalui waktu sulit dan mengatur semuanya itu untuk kebaikan. Benar. Tuhan mendengar jauh di ambang kehancuran. Siapapun yang lemah dan rendah hati, ini situasi yang didengar Tuhan. Dan Ia menjawab dan memberikan yang terbaik untuk orang itu. Benar. Jika kita hidup di hutan belantara, matahari membakar dan tanah yang panas. Tanah yang memakan seisinya, namun kita masih memiliki harapan dan memiliki berkat lain bahwa Tuhan akan datang dan laut tidak akan ada lagi. Tepat sekali. Lebih dari penjaga menunggu pagi, kita menunggu Tuhan. Apapun yang terjadi terhadap umat Tuhan, masalah dan siksaan dari orang jahat, namun orang jahat adalah seperti rumput di atap rumah. Dan kemenangan akan datang. Dan pada nama Yesus, semua lutut akan bertelut di surga dan di bumi dan di bawah bumi, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa. Yang menyemangati saya adalah bahwa Tuhan itu cukup. Tuhan membayar semuanya, maka kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Saudara Yosef. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, kita telah belajar pada episode ini bahwa Tuhan mendengar doa dari jurang yang dalam. Doa dari jurang yang sangat dalam. Kita tahu bahwa semakin seseorang berada dalam jurang, suaranya tidak akan terdengar. Namun Tuhan mendengar suara mereka yang berada dalam jurang keputusasaan, dalam jurang pencobaan, dalam kesakitan. Jika Anda merasa jauh dari orang lain dan tidak ada yang mendengar suara Anda, tidak ada yang mendengar seruan Anda, tidak ada yang mengetahui cobaan api yang sedang Anda lalui. Jika Anda berpikir Anda di luar jangkauan, tidak bisa diraih, tidak ada yang bisa menghampiri Anda, ketahuilah bahwa Tuhan mendengar doa Anda. Ia sangat menghargai doa dari orang yang miskin dan mendengar doa dari jurang yang paling dalam. Ia mengetahui jeritan di dalam Anda dan mendengar geraman Anda seperti yang tertulis, "Ya Tuhan, Engkau mendengar keinginan dari yang menderita." Tuhan mengetahui masalah Anda dan situasi Anda. Jika Anda menghampiri Tuhan dengan masalah dan situasi Anda, dan orang lain tidak mendengarkan atau tidak mengerti, Ia mendengar dan ingin mengulurkan tangannya. Percayalah kepada Tuhan dan taruhlah harapan Anda pada Tuhan. Nantikan Dia seperti penjaga yang menantikan fajar pagi. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. اسود كاسر عليل لقيتني ايد خزف مالوش مثيل صرت في يده إناء أبيض جميل أنا إناء اسود كاسر عليل لقيتني ايد خزف مالوش مثيل صرت في يده إناء أبيض جميل أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري مهما إبليس رخص في عينيا أمري وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي أذكر ده دمك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku.